Shalom. Selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita boleh bersyukur pada sore hari ini kita boleh kembali masuk dalam hadirat Tuhan lewat persekutuan yang ada saat ini. Kiranya kita semua boleh dikuatkan, kita semua boleh mengalami pertolongan Tuhan, kita boleh mengalami sukacita dalam Tuhan. Biarlah hidup kita senantiasa memuji menyembah Tuhan. Biarlah mulut kita selalu berseru-seru memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan masuk hadirat Tuhan. Kita akan undang ibu-ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan suatu pujian penyembahan kepada Tuhan. Yesus, padamu kami berseru. Pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Bersyukur Tuhan Yesus, kalau pada kesempatan sore yang indah ini Tuhan, kami boleh mengalami suatu pertolongan Tuhan. Kami boleh mendapatkan suatu kekuatan Tuhan. Tuhan, di mana kami selalu berseru memuji nama-Mu Tuhan, menyebut nama-Mu Tuhan. Engkau senantiasa ada di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada sore yang indah ini Tuhan, kami boleh memulai persekutuan Komisi Wanita secara online ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kami semua. Biarlah Tuhan menguatkan kami semua para ibu-ibu Tuhan, supaya dalam kehidupan kami Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang ada ini Tuhan, kami boleh dikuatkan, kami boleh senantiasa diberikan sukacita. Biarlah hidup kami terus memuji menyembah nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, yang senantiasa kami menyakiti hati Tuhan, yang hidup kami tidak pernah menyenangkan hati Tuhan, yang selalu menyakiti Tuhan, mengecewakan Tuhan. Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita boleh kembali bertemu di dalam kasih, di dalam Tuhan. Kita sepakat bahwa kita bertemu untuk memuji Tuhan, kita bertemu untuk menyembah Tuhan,
Kita bertemu juga untuk saling mendoakan, untuk saling menguatkan. Kita akan naikkan pujian kembali lagi. Kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Ibu-ibu silakan duduk kembali. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan pada sore hari ini, oleh karena berkat-berkat Tuhan yang boleh tercurah di dalam kehidupan kita secara pribadi maupun dalam keluarga, marilah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pada sore hari ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan menaikkan suatu pujian berlimpah sukacita. Bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Silakan Ibu, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini kami dapat memberikan persembahan kepadamu. Biarlah Tuhan berkati setiap persembahan yang telah kami berikan ya Tuhan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk setiap hamba-hamba-Mu yang memberkati persembahan ini ya Tuhan, yang mengelolanya, biarlah Tuhan yang menolong. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Silakan Ibu untuk duduk kembali. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita bersama-sama akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh mengubahkan setiap kita, supaya dalam kehidupan kita boleh terus mau ikut Yesus. Kita akan menaikkan suatu pujian, ku tak mau hidup percuma. Ku tak mau hidup percuma.
Shalom, kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk segala berkat dan kemurahan Allah dalam kehidupan kita hari demi hari. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, kita siapkan hati menyambut firman Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang mengucap syukur padamu di saat ini. Oleh karena Tuhan dan dalam segala berkat dan kemurahan-Mu selalu ada menyertai kehidupan kami dari hari ke hari. Saat ini kami sebagai umat-Mu, sebagai satu jemaat, komisi wanita, kami berdoa memohonkan bimbingan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan saat ini. Berkuasalah atas hati dan pikiran kami, ya Allah Roh Kudus, untuk memberikan kami pengertian, menyatakan kebenaran Allah dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi penurut-penurut Allah yang sesungguhnya. Berkuasalah ya Tuhan, ampunilah kami, supaya tidak satu hal pun yang menjadi penghalang bagi kami untuk menyambut kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab dari Roma pasal 10 ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Kita tidak membacanya secara keseluruhan, tapi hanya beberapa ayat yang penting yang mengarahkan kita kepada tujuan daripada khotbah ini. Firman Tuhan, Roma pasal 10 ayat 4 sampai yang ke-15, beberapa ayat yang akan kita lihat. Demikian firman Tuhan. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Ayat yang ke-6. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat yang terakhir. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudaraku dikasihi Tuhan, menjadi orang Kristen dunia bukan duniawi. Itulah tema kita pada saat ini. Nah, tujuan khotbah adalah agar jemaat menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang menjadi alat bagi Tuhan untuk mengubah kehidupan yang duniawi. Nah, dalam konteks firman Tuhan ini, sebagaimana yang diharapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, sebagaimana dalam ayat yang pertama, sebagai satu pembuka untuk mengarahkan kita kepada satu tujuan yang sesungguhnya. Nah, di sana dikatakan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Perhatikan kalimat ini, supaya mereka diselamatkan. Nah, inilah suatu ungkapan keinginan hati yang mulia dari seorang yang mengasihi akan Tuhan dan yang hidup di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Nah, keinginan daripada Paulus memang sangat beralasan. Oleh karena ayat-ayat selanjutnya mengatakan, supaya mereka atau orang-orang Yahudi diselamatkan oleh Yesus. Jelas ini ada sesuatu yang melatar belakangi. Dikatakan juga bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Oleh karena apa? Oleh karena tidak mengenal kebenaran Allah atau tidak mengenal firman Tuhan yang sesungguhnya.
Nah, mereka berusaha juga untuk mendirikan kebenaran menurut mereka sendiri. Nah, berakibat mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, inilah alasan mengapa Paulus mengatakan bahwa keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Nah, hal-hal tersebutlah yang melatar belakangi, sehingga Paulus sangat-sangat menekankan pengajaran yang didasarkan kepada Injil Yesus Kristus. Nah, karenanya, sebagaimana alasan-alasan yang diungkapkan oleh Paulus di atas, bagaimana orang-orang dapat berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Dia? Ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat yang ke-15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Saudara, pertanyaan ini masih sangat relevan dengan keadaan kita saat ini. Siapakah yang akan membawa kabar baik, kabar keselamatan bagi dunia di mana kita berada saat ini? Hal ini hanya dimungkinkan dengan yang pertama, menerima Injil sebagai kebenaran yang sejati. Adakah kebenaran yang lain di luar daripada Injil Yesus Kristus? Injil Yesus Kristus menyatakan kebenaran yang sesungguhnya dan merupakan kegenapan daripada hukum Taurat, sebagaimana kita baca dalam firman Tuhan tadi. Hukum Taurat menekankan perbuatan-perbuatan lahiriah dan sebatas perbuatan-perbuatan moral. Dapat dikatakan bahwa keselamatan menurut hukum Taurat merupakan upaya perbuatan-perbuatan baik daripada umat untuk mereka meraih keselamatan itu. Karenanya Paulus mengatakan bahwa mereka giat untuk Allah sebagai tuntutan hukum Taurat bagi mereka, tapi tanpa pengertian yang benar. Inilah yang menjadi persoalan dalam kehidupan umat Tuhan Israel. Nah, terlebih hukum Taurat telah mengalami rekayasa dalam tanda petik, rekayasa daripada manusia dengan menambahkan aturan-aturan berdasarkan kebenaran manusia. Jadi bukan dari Allah lagi. Inikah yang akan memimpin mereka kepada keselamatan? Inikah kebenaran yang sejati? Sesungguhnya kalau dipahami dengan baik, hukum Taurat memberikan gambaran keselamatan yang hanya dapat diperoleh di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Praktek ibadah Israel hanya merupakan suatu gambaran saja bagaimana keselamatan yang akan datang itu. Itulah yang tidak mereka pahami, sehingga Yesus pun bagi mereka, sebagaimana kalau kita baca dalam Injil, Yesus adalah satu pribadi yang melanggar hukum Taurat. Benarkah demikian? Kalau kita perhatikan kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Di sana firman Tuhan berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Melalui Injil, orang mengenal keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus sendiri juga menyatakan bahwa akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup itu.
Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil menyatakan kebenaran Allah. Injil menyajikan perkataan-perkataan yang mengarahkan setiap pembaca untuk mengenal Yesus dan karya keselamatannya. Dengan percaya kepada Yesus dan firman-Nya akan membuahkan iman yang benar, iman yang kokoh, iman yang menuntun kepada keselamatan, dan iman yang menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita menerima Injil sebagai kebenaran Allah yang menyelamatkan? Yang kedua, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini hal yang penting. Pengakuan percaya harus diperkatakan, harus dibicarakan, dan harus disaksikan kepada semua orang. Sekali lagi, keselamatan bukan upaya manusia, sebagaimana digambarkan dalam ayat 6 dan ayat yang ke-7 ini. Iman kepada Yesus itulah yang menyelamatkan. Itulah kebenaran karena iman, sesuai firman Tuhan kita pada saat ini. Itulah kebenaran karena iman. Percaya bukan karena melihat, tetapi menerima Yesus dalam hidup kita. Membiarkan Yesus dan Roh Kudus mengubah segala kehidupan kita untuk dilahirbarukan. Sehingga kita melihat bahwa percaya kepada Yesus tidak sia-sia. Ayat yang ke-11. Setiap orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Keselamatan dalam Yesus adalah untuk seluruh suku bangsa di dunia ini. Tidak sebatas orang Yahudi, tetapi di mana dikatakan tadi bahwa termasuk juga di dalamnya adalah orang-orang Yunani. Tetapi Injil sudah sampai kepada kita saat ini. Kepada jemaat yang ada di Citerep, kami yang di tempat ini, dan saudara-saudara yang ada di pelosok-pelosok sana, mereka pun sudah mendengarkan Injil Yesus Kristus. Jadi, Injil Yesus Kristus harus mencapai tujuannya, yaitu semua orang yang ada di dalam dunia ini. Untuk mereka pada akhirnya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang kasih Tuhan, Injil tidak hanya dibatasi untuk orang Yahudi. Kan orang Yahudi sendiri, mereka sudah gagal untuk menjadi alat bagi Tuhan. Mereka telah jauh daripada Tuhan. Mereka telah menjadi batu sandungan, dan mereka tidak memuliakan Allah. Sehingga inilah kepedulian daripada Rasul Paulus bahwa mereka giat untuk Allah, tetapi mereka tidak mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Saudara-saudari kasih Tuhan, terlebih daripada itu, orang-orang Israel lah yang pada akhirnya mereka menyalibkan Yesus. Refleksi dari hal tersebut, dari menerima Injil sebagai kebenaran yang sejati, kemudian mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa sesungguhnya yang harus dilakukan supaya keselamatan dapat sampai kepada semua orang? Pokok yang ketiga, ini subtema yang agak unik. Pokok yang ketiga, wanita-wanita GKPI Citerep harus melaksanakan perintah Tuhan untuk bermisi. Wajiblah bagi kita untuk membuktikan tentang
kebenaran, dan kepercayaan kita kepada Yesus untuk keselamatan dunia ini. Menjadi orang Kristen dunia, bukan duniawi, berarti kita harus memberikan makna kepada setiap orang sesuai dengan pengajaran firman Allah yang sudah kita terima, yang sudah kita pahami saat ini, yang bahkan sudah menuntun kita kepada keselamatan di dalam Kristus Yesus. Itulah yang menjadi pengarah bagi kita untuk tidak menjadi orang Kristen yang duniawi, tetapi orang Kristen yang mendunia, yang mempengaruhi dunia supaya banyak orang diselamatkan. Ibu-ibu, mari jadilah terang, jadilah garam bagi dunia yang berdosa ini. Kita hadir di dunia ini bukan kebetulan. Kita percaya kepada Yesus, jelas ada tujuannya, membawa misi Kristus ke dalam dunia ini. Milikilah hati yang rindu untuk membawa berita keselamatan bagi dunia, bagi saudara-saudara kita di mana mereka berada. Supaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam pembacaan kita tadi, kalimat yang terakhir, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, jadilah pelaku-pelaku firman, sampaikanlah misi Allah kepada dunia ini. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih firman Tuhan ini. Kiranya kami sebagai wanita-wanita GKPI Citerep boleh mewujudkan suatu kehidupan yang baik, yang benar, membawa misi Allah di tengah-tengah dunia ini, di antara keluarga kami, di dalam masyarakat di mana kami berada. Jadikanlah kami terang, jadikanlah kami garam, jadikanlah kami pendoa-pendoa syafaat bagi dunia ini, demi untuk kemuliaan Allah sendiri. Terpujilah Allah Bapa di surga. Tolonglah kami, mampukan kami semua, supaya kami boleh melakukan yang terbaik demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami, inilah penyerahan kami kepada Tuhan. Amin. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan mengundang ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian, Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan mengakhiri persekutuan Komisi Wanita pada hari ini dengan doa berkat. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, kuasa Roh Kudus menyertai kita sekarang dan selamanya. Amin. Kami segenap Natalayan ibadah online Komisi Wanita mengucapkan selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati.